sentuh bagian yang paling sensitif. 70% laki-laki ini egois. Wanita suka di tengkuk, leher, sama payudara. Halo, Dr. Asari. Halo, Pak Kris. Ya, kita jumpa lagi membahas opini yang ada di masyarakat ya. Kali ini kita bahas masalah orgasme pada wanita. Ya. Nah, banyak di masyarakat yang ini masih kadang-kadang mitos atau fakta. Sebenarnya wanita ini mitos atau fakta bisa orgasme berkali-kali, Dok? Iya. Jadi tadi wanita itu dia agak kompleks dibandingkan laki-laki. Jadi untuk memancing dia agar klimaksnya sampai betul-betul sama dia, makanya disarankan oleh ahli, ahli-ahli medis, foreplay jangan buru-buru. Foreplay harus dilamakan, dipanjangkan. Mulai dari ajak dia bicara, peluk dia, istilahnya kata-kata orang sekarang, lah digombalin dong, digombalin, ini raja gombal, digombali. Nah, wanita beda dengan laki-laki. Wanita digombali dia langsung mabuk. Dan itu bisa membuat udah melambung tuh. Udah dicumbu, dicium, dan segala macam, sudah setengah dari klimaks dapat dia. Tanpa berhubungan intim. Iya, dipeluk, dipuji, ya. Nah, apalagi dengan ada cemilan-cemilan, dan dilanjutkan dengan berhubungan. Udah dapat satu, selesai. Klimaks lah dia. Nah, jadi mitos atau fakta nih, Dok, yang di masyarakat mengatakan bahwa perempuan misalnya berhubungan intim bisa orgasme berkali-kali. Itu fakta, benar, bisa. Oke. Ya, asal jangan kata ahli kita, jangan seperti ayam kawin, kata. Dah sebentar gigi, itu nggak bisa. Jadi kalau dia tadi foreplaynya panjang, maka dia bisa klimaks berkali-kali. Oke, berarti kalau kita bahas masalah klimaks berkali-kali ini adalah sebuah fakta ya? Ya, fakta. Nah, jadi kalau kita bilang efektifnya, selain tadi dokter menyampaikan foreplay, ada nggak cara lain, Dok, agar si wanita ini lebih mendapatkan klimaksnya? Karena kadang-kadang kan laki-laki ini kan egoisnya agak tinggi ya. Betul. Pokoknya dia selesai ya sudah kan gitu kan. Urusan dia selesai udah. Ya masalah istrinya ya masak bodoh kan gitu ya. Nah, ini bahaya. Jadi harus berimbang. Jadi kalau satu yang mau menang, ini bikin berantem nanti sepanjang masa ini. Jadi wanita dia lupa di mana meletakkan ikat rambutnya. Tapi 10 tahun yang lalu suaminya ngomong apa dia ingat. Hati-hati loh. Sifat wanita. Jadi perlu tadi salah satunya adalah foreplay, ya, dipanjangkan. Istilah orang awam pemanasannya dipanjangkan. Oke. Kan kalau foreplay ini kan sebenarnya kan banyak jenisnya. Yang kalau menurut dari dokter lah, maksudnya yang paling efektif nih untuk membantu orgasme pada wanita, foreplay yang seperti apa, Dok? Ya, foreplay yang paling disukai wanita kalau dari hasil pendapat, wanita suka di tengkuk, leher, sama payudara. Oke. Nah, itu paling langsung dia tuh kata wanita itu sendiri pendapatnya, langsung kami hilang kesadaran beberapa detik katanya. Beberapa detik. Itulah setengah dari klimaks. Oke, berarti setengahnya memang tetap harus melakukan hubungan suami istri ya, ataupun hubungan intim ya. Nah, berarti ini bukan lagi kita bahas suatu tabu ya, Dok ya. Karena sampai tadi dokter menyampaikan ada survei, ada penelitian. Iya. Nah, jadi kalau dari sisi medis, kenapa sih ini penting untuk diteliti, Dok? Nah, salah satu kata guru saya, kenapa foreplay ini perlu sekali katanya. Sewaktu foreplay ini berlangsung katanya kan, otak primitif si wanita tadi akan mengeluarkan yang namanya morfin alami, endomorfin yang dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, di situ dia kata kayak orang mabuk, cek.
tapi tidak merusak. Kayak orang mabuk dia berapa detik itu. Nah, apalagi? Tapi alami ya. Alami, yes. Apalagi ya? Dikeluarkan lagi serotonin, hormon bahagia. Kayak orang mabuk saya katanya. Nah, terus di dopamin, maka jantungnya memompa dengan kuat. Ya, keuntungannya apa? Sehat. Endomorfin membentuk antibodi ujung-ujungnya. Sehat. Oke. Ya. Nah, kalau kita bahas masalah pada wanita nih, Ya. nah, organisme ini kan jarang ya kita, maksudnya kadang-kadang wanita kan tidak berani. Iya, tak mau dia mengeluarkan Iya, pendapatnya. karena kan di masyarakat Tabu. hal seperti ini sangat tabu, dan ini kalau dibicarakan aib keluarga katanya. Iya. Nah, jadi sebenarnya lebih baik kalau seorang wanita mengalami hal seperti ini, dia bagusnya ke psikiater atau ke dokter atau bagaimana, Dok? Nah, kalau masalah ini terjadi sama dia, sebaiknya dia ke dokter jiwa lah. Dokter jiwa itu lebih mendalam dia menerangkannya. Kalau psikiater biasa, dia cuma dapat atasnya aja. Di bagian jiwa, Ya. kita lihat aja orang, kita tahu, oh ini orangnya sifat begini. Kita lihat pakaiannya, oh, orangnya begini. Ini orangnya cuek aja ini. Nah, ini orangnya sadis. Ya, dari dia bicara, dari dia senyum, orang ini sadis. Jangan dikawal, sekedar aja jangan. Nah, itu ilmu jiwa. Oh, itu memang ilmu yang bisa Iya. dipelajarin ya, Dok? Nah, tipologi. Dari dia, cara dia makan, Ya. terlalu bersih tuh meja. Hati-hati. Menghindar. Ini sadis. Langsung dapat, betul. Om, kalau kita makan bersih, Bersih kali itu meja. itu malahan kalau dari OCD. Sedikit nanti saya ya belum kotor dilap. oh ya, paham. Iya, meja dilap. Udah dilap berkali-kali, dilap lagi. Gelas dilap lagi. Ya. Berarti OCD. kalau kita sebut itu manusia super bersih. OCD ada gangguan jiwanya ada. Calon ke sana dia nanti. Gap. Kalau jadi pemimpin sadis. Jangan dipilih orang OCD jadi pemimpin. Habis itu rakyatnya. Oke. Tadi saya pikirnya misalnya piring makanan tuh ya harus bersih, nasi dan lauk pauknya. Rupanya versinya bersih ini dalam arti sampai debu sedikit pun dia Iya. sangat teliti harus Iya. dibersihkan. Ah, Oh, ini sudah masuk ke gangguan jiwa ya, Dok? ya. Lebih bagus kita bicara sama orang yang ngomongnya eksplosif, papu. Ini kawan nih, itulah dia. Semua keluar dari dalam mulutnya tuh, dari dalam hatinya. Habis di situ. Kalau kawan ini senyum, terus terlalu rapi, udah tinggalin aja. Sekedar kawan, ada cukup. Berarti itu memang ilmu-ilmu yang perlu juga kita pelajarin ya, Dok ya. Dalam hal melenggangnya tanggung, Ya. lengannya itu. Ini orang tidak mau bertanggung jawab. Kita lihat dari belakang aja gitu, ini nggak bertanggung jawab. Ini sadis nih. Nah, Oke. Nah, jadi kan kalau kita bahas masalah orgasme pada wanita Iya. nih, masalah senggol langsung jadi. Iya. Kalau laki-laki ya, Ya, ataupun ya. pria ya. Nah, itu pertama turbo tuh mesinnya. nah, kalau pada wanita, apakah seperti itu atau bagaimana? Nah, jadi bisa membuat wanita seperti itu, bisa. Tapi ya, sentuh bagian yang paling sensitif. Tak mungkin lah pula di tengah masyarakat kita sentuh dengan apa sensitif. Itu namanya pelecehan seksual ya, Dok? Wah, ujung-ujungnya nanti penjara. Nah, ya kan. Jadi khusus misalnya buat dia mabuk tadi dengan rayuan, gombal, dan mungkin hadiah. Berilah wanita coklat. Loh, kenapa? Banyak orang nggak tahu. Untuk apa coklat? Ya. Dia kan bisa beli. Bukan. Dari yang memberinya itu, coklat itu dimakan masuk dalam perut, maka akan terbentuk nanti di dalam tubuhnya suatu zat kimia yang paling dia suka serotonin, hormon bahagia, coklat. Jadi kalau sebelum berhubungan suami istri, kita kasih istri kita coklat yang enak, janganlah dipuji-pujinya kita nanti. Oke. Berarti inti dari untuk klimaks ya pada wanita yaitu harus
berkomunikasi dengan pasangannya juga ya dok ya. Maunya seperti apa? Nah, kadang-kadang kan nggak semua pria ini peka. Iya, betul. Nah, dan banyak rata-rata ya saya bilang mungkin 70% laki-laki ini egois. Ya. Nah, yang penting dia sudah selesai, ya istrinya ditinggalkan, kan gitu ya. Nah, berarti komunikasi dalam membangun rumah tangga ataupun hubungan suami istri ini juga sangat penting ya dok ya. Komunikasi itu. Oke, baik. Thank you dok. Untuk kali ini kita bahas masalah orgasme pada wanita. Mungkin kita akan jumpa pada topik-topik berikutnya.